Isra dan Mi'raj, perjalanan terdahsyat sepanjang masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Isra Mi'raj merupakan sebuah peristiwa penting yang terjadi dalam perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW. Dalam Isra Mi'raj, Rasulullah Muhammad SAW melakukan perjalanan dari Masjidil Haram di Makkah ke Masjidil Aqsa di Yerusalem, Palestina, menuju langit ketujuh, kemudian ke Sidratul Muntaha. Perjalanan yang menembus langit ketujuh itu hanya ditempuh selama 1 malam atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sanalah Nabi Muhammad menerima perintah dari Allah berupa salat 5 waktu. Mengapa kemudian ini dikatakan Isra Mi'raj? Sebelum lanjut, support kami dengan tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya agar kamu tidak ketinggalan setiap video baru dari channel ini. Isra adalah perjalanan baginda Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dengan jarak antara kedua masjid itu adalah 1239 km. Waktu itu Rasulullah menaiki burak ditemani malaikat Jibril alaihissalam dan malaikat Israfil alaihissalam. Mi'raj adalah perjalanan baginda Rasulullah dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Kemudian di perjalanan baginda bertemu nabi-nabi pada setiap langit sampai langit ketujuh. Sebenarnya Isra dan Mi'raj merupakan dua peristiwa yang berbeda. Namun karena dua peristiwa ini terjadi pada waktu yang bersamaan, maka disebut sebagai Isra Mi'raj. 27 Rajab diperingati sebagai sebuah peristiwa besar yang dialami Nabi Muhammad SAW, yaitu Isra dan Mi'raj. Isra secara bahasa berasal dari kata sar, bermakna perjalanan di malam hari. Sementara secara istilah, Isra adalah perjalanan Rasulullah bersama Jibril alaihissalam dari Makkah ke Baitul Maqdis berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Isra ayat pertama. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Al-Masjidil Haram ke Al-Masjidil Aqsa. Perjalanan Nabi Muhammad dan Jibril alaihissalam menggunakan burak, hewan putih yang panjang, lebih besar dari keledai dan lebih kecil dari bagal. Dia meletakkan telapak kakinya di ujung pandangannya. Maksudnya adalah langkahnya sejauh pandangannya. Ketika sampai di Masjidil Aqsa, di sana para nabi telah berkumpul. Lalu Nabi Muhammad memimpin salat. Lalu setelah itu datanglah Jibril dengan membawa 2 gelas, yang satu berisi susu dan satunya berisi khamar. Nabi Muhammad SAW disuruh memilih, lalu Nabi Muhammad memilih susu. Maka Jibril berkata, "Engkau telah memilih sesuatu yang tepat, engkau dan umatmu akan mendapatkan petunjuk." Setelah itu Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan. Dalam bahasa Arab, Mi'raj bisa berarti sebuah tangga yang dinaiki. Nabi Muhammad Mi'raj ke langit menaiki sebuah tangga yang terbuat dari cahaya. Sekejap saja, Nabi Muhammad dan Jibril alaihissalam sampai ke langit pertama. Jibril meminta dibukakan pintu kepada malaikat penjaga. Maka dikatakan kepadanya, "Siapa engkau?" Dia menjawab, "Jibril." Dikatakan lagi, "Siapa yang bersamamu?" Dia menjawab, "Muhammad." Dikatakan, "Apakah dia telah diutus?" Dia menjawab, "Dia telah diutus." Maka dibukakan bagi kami pintu langit dan Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Adam. Naik ke langit kedua sampai ke langit ketujuh, Jibril meminta dibukakan pintu langit dan diberi pertanyaan yang sama oleh malaikat penjaga langit. Di langit kedua bertemu dengan Nabi Isa bin Maryam dan Yahya bin Zakaria salawatullahi alaihim. Di langit ketiga Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam yang beliau telah diberi separuh dari kebagusan wajah. Di langit keempat Nabi Muhammad SAW bertemu dengan Idris alaihissalam. Allah berfirman yang artinya, "Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi." Surah Maryam ayat 57. Di langit ketujuh Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Ibrahim. Beliau sedang menyandarkan punggungnya ke Baitul Ma'mur. Setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur
70.000 malaikat dan tidak pernah kembali lagi. Kemudian Ibrahim pergi bersama Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha. Ternyata daun-daunnya seperti gajah dan buahnya seperti tempayan besar. Tatkala dia diliputi oleh perintah Allah, dia pun berubah sehingga tidak ada seorang pun dari makhluk Allah yang sanggup menggambarkan keindahannya. Lalu Allah mewahyukan kepada Nabi Muhammad apa yang dia wahyukan. Allah mewajibkan kepada Nabi Muhammad 50 kali salat sehari semalam. Lalu Nabi Muhammad turun menemui Nabi Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa bertanya, apa yang diwajibkan Tuhan atas umatmu? Nabi menjawab, 50 kali salat. Dia berkata, kembalilah kepada Tuhanmu dan mintalah keringanan, karena sesungguhnya umatmu tidak akan mampu mengerjakannya. Maka Nabi Muhammad kembali terus meminta keringanan. Menurut riwayat yang sahih, setiap Nabi meminta keringanan Allah kurangi 5 kali waktunya. Nabi Muhammad kembali bertanya kepada Musa. Lalu Nabi Musa mengatakan, kembalilah, masih berat, kembalilah, masih berat. Sampai akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, ya Muhammad, dia adalah 5 waktu salat, tetapi pahalanya adalah 50 waktu salat. Isra dan Mi'raj menjadi ujian bagi umat Islam dalam meyakini agama dan jalan hidup mereka secara menyeluruh. Percaya atau tidaknya seseorang, peristiwa-peristiwa tidak akan berpengaruh pada Allah dan ajarannya. Namun orang yang mendapatkan hikmah akan lebih yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di langit kelima, Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi Harun. Di langit keenam, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Allah berfirman dalam surah Al-Isra ayat 107, katakanlah Muhammad, berimanlah kamu kepadanya Al-Quran, atau tidak usah beriman, sama saja bagi Allah. Sesungguhnya orang yang telah diberi pengetahuan sebelumnya, hubungan Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkurkan wajah bersujud. Isra dan Mi'raj penting karena di dalamnya ada kandungan perintah salat kepada umat Nabi Muhammad. Salat pada hakikatnya adalah kebutuhan mutlak untuk mewujudkan manusia seutuhnya. Kebutuhan yang tidak hanya termasuk akal pikiran, tetapi jiwa manusia. Salat menjadi pintu gerbang yang menghubungkan manusia dengan Tuhan mereka. Wallahu a'lam bishawab.